Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Saya dari kelas 10 TKJ 1. Saya ingin menjelaskan sejarah Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah diantaranya didorong oleh beberapa faktor. Pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap ayat Al-Quran dan As-Sunnah, terutama Quran Surah Al-Imran ayat 104, yang artinya, adakanlah di antara kamu sekalian segolongan umat yang mengajak kepada Islam, memerintahkan kebajikan dan mencegah kemunkaran, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Pada ayat tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikir bahwa melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyuruh umatnya untuk berdakwah dan menyebarkan kebaikan secara berkelompok atau organisasi, karena keburukan yang terorganisir lebih baik daripada kebaikan yang tidak terorganisir. Ketidakmurnian Islam, karena umat tidak lagi memegang teguh tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak sekali taklid, bid'ah, khurafat, syirik yang merusak kemurnian akidah. Pada praktek ibadah pun terdapat banyak sekali bentuk-bentuk budaya yang mulai bercampur menjadi satu dengan ritual ibadah Islam, sehingga layaknya seperti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah kegiatan-kegiatan kematian, mencari jodoh, dan lain sebagainya, penuh diwarnai dengan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat bid'ah dan khurafat. Umat Islam pada saat itu juga tergolong umat yang terbelakang. Mereka memeluk agama Islam bukan karena keyakinan hidupnya, tetapi karena kepercayaan hidup yang diwarisi dari nenek moyang. Islam warisan itu pun sudah bercampur dengan ajaran-ajaran animisme, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Oh iya, taklid adalah sikap ikut-ikutan dalam ibadah tanpa mengetahui dasar perintahnya. Sedangkan bid'ah adalah menambah-nambahi dalam masalah agama atau ibadah. Terus khurafat adalah tahayul yang merusak kemurnian Islam. Munculnya bahaya yang mengancam kehidupan agama Islam berhubungan dengan kegiatan misi dan zending Kristen di Indonesia yang semakin lama semakin menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat. Bentuk kegiatan yang dilancarkan oleh misi dan zending adalah berupa mendirikan rumah sakit, sekolah, dan gereja di tengah-tengah perkampungan kaum muslimin. Cara-cara demikian dilakukan agar penduduk setempat secara sadar atau tidak tertarik dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang Kristen. Para pastor pun ikut ambil dalam penyebaran misi agamanya. Pastor ini turun ke masyarakat dengan mengenakan jubah putih khas pastor, dengan harapan penduduk setempat yang beragama Islam mulai terbiasa dengan pakaian para pastor tersebut, sehingga mudahlah bagi orang-orang Kristen untuk berkenalan dengan orang-orang Kristen untuk berkenalan dan memberi pengaruh-pengaruhnya. Islam pada saat itu adalah agama yang tidak disukai, dan Islam mendapatkan label sebagai agama yang kolot dan tidak up to date oleh kalangan intelektual.
Sikap yang muncul dari ketidaksukaan itu sangat merugikan umat Islam, terutama bagi para pelajar Islam. Mereka mendapatkan perlakuan yang kurang baik, seperti tidak mempedulikan dan menjauhi para pelajar Muslim. Orang-orang berpikir bahwa yang terpenting dalam memajukan suatu peradaban adalah ilmu dan teknologi yang dimiliki oleh orang-orang Barat. Oleh sebab itulah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang dengan faham keagamaan yang segar, paham yang mampu mempertemukan syariat agama dengan perubahan zaman sebagai bentuk penolakan atas pandangan dan sikap para intelektual. Maksud dan tujuan dari didirikannya Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.